qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala nafa'i ulumi fi daraini amin. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Meyakini keterjagaan mereka para nabi, para rasul, kasairil malaikati, seperti sekalian para malaikat, wajibatun, itu hukumnya wajib. Kita meyakini bahwasanya para nabi, para rasul itu terjaga, maksum namanya. Jadi kalau nabi namanya maksum, rasul maksum, terjaga, dijaga nama Allah, nggak berbuat maksiat. Nah, kalau wali namanya mahfuz. Wali namanya mahfuz. Kalau nabi, wali, rasul enggak berbuat maksiat. Kalau wali ada juga berbuat maksiat, tapi nanti segera diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya begitu. Ayyajibu artinya wajib ala kulli mukallafin, atas setiap seorang mukallaf, ayat takidah, bahwa dia meyakini wujub ismati jamil anbiya'i wal mursalin, bahwa dia meyakini akan wajib terjaga, terpelihara seluruh para nabi dan rasul, ka wujubil ismati li jamil malaikati alaihi wassalatu wassalam, seperti wajib terjaga, terpelihara bagi sekalian para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Wal ismatu, terjaga, terpelihara, maksum, mutlaqul hibzi, itu mutlak terjaga secara bahasa lugatan. Wastilahan, setelah istilah adalah hafizallahu, lahum minaz zanbi, Allah Ta'ala menjaga mereka dari dosa, ma'astihalati serta mustahil terjadinya. Jadi Allah jaga para nabi, para rasul dari dosa serta mustahil terjadinya. Masya Allah. Jadi kalau ada orang melihatkan nabi berbuat dosa, itu dustakan. Jadi nggak akan sekali-sekali nabi berbuat dosa. Terjaga nabi dari berbuat dosa. Ya. Qauluhu wa fadlul malaikah, dan mereka perkataan wa fadlul malaikah, mereka mengungguli malaikat. Artinya annal anbiya wal mursalina afdal minal malaikati, bahwa para nabi, para rasul lebih afdal daripada para malaikat. Fa'afdalhum, lalu yang paling afdal lagi daripada mereka, ya, para nabi, para rasul, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling afdal tuh nabi kita. Fayali Sayyiduna Ibrahim, lalu mengiringi akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim pendahulunya, ya, kakeknya nabi kita. Tapi nabi yang cucunya lebih di atas. Jadi orang belakangan belum tentu kalah, ya. Jadi yang belakang ini belum tentu kalah. Kamu belakangan sabar aja. Yang penting sungguh-sungguh belajarnya, sungguh-sungguh ngamalin ilmu. Itu yang belakang bisa melesat mendahului yang duluan. Nah, seperti ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasayyiduna Musa, lalu Sayyidina Musa. Fasayyiduna Isa, lalu Sayyidina Isa. Fasayyiduna Nuh, lalu Sayyidina Nuh. Wa haula'i hum ulul azmi, mereka semua ada namanya ulul azmi. Ulul azmi namanya. Siapa tuh? As-sabri wa tahammulil masyaqi
Ulul azmi artinya sobri, orang yang mempunyai kesabaran. Tahammulil masyaki, menahan, menanggung, tabah terhadap kesulitan. Masyakot ini kesulitan, kesakitan, kesulitan. Sabar. Nah, ketika sabar, menahan kesulitan, tabah, naik derajat. Makanya orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang mempunyai al-azm wa tahammul, ya, wa tahammul masyak. Orang-orang yang sukses itu as-sabr, ulul azmi, ulus sabri. Orang-orang yang sabar itu sabar. Orang-orang yang sukses itu banyak yang sabar. Dan tahammul masyak, sabar. Kita nih ngaji sabar. Makanya yang berhenti gagal, ngambek gitu, ngosek, berhenti. Oh, udah gagal udah. Ya, setan itu godain kita. Begini. Oh, temennya begini, temen. Itu temen godaan kita, emang begitu. Jadi kalau kamu nyantri nih, godaannya siapa? Santri juga, teman kamu juga, level kamu. Masa ya ustadznya, masa ya kiainya, enggak. Ntar udah keluar, udah jadi, nah baru levelnya lain lagi ujiannya. Begitu. Jadi kalau ada teman joblein kita, senyum. Ganteng banget sih, Masya Allah. Begitu. Orang jailin kita, punya makanan, bagi duit. Namanya kita lulus dari ujian. Kalau orang joblein kita, lalu kita joblein lagi, ya, samanya. Namanya kita kagak lulus. Begitu. Ini udah dikasih tahu kunciannya nih, ya, kunciannya. Kalau orang ujian tuh, ya, kunciannya dikasih tahu, bocorannya dikasih tahu nih, bocorannya, ya. Ini kalau temennya macam begitu, maafin aja, begini, maafin aja. Kecuali kamu sampai digebukin, gubrak, wah, baru. Kalau dijoblein doang, dikatain doang, ya. Ujian itu mah, ya. Ujian. Ya, jadi kalau kita tahu ini ujian, ya udah, maafin aja. Orang-orang sukses begitu. Ngapal, ya, ente memang bukan orang sukses, ya udah. Masa ngapal aja kalah, sedikit doang. Yang banyak aja nggak gitu-gitu amat. Belajar begitu, orang sukses tuh begitu. Bahkan ada orang satu pesantren, kalau mau masuk ke pesantrennya syaratnya 7 hari puasa. Kagak makan 7 hari itu, ya, 7 hari puasa. Ya, nggak kuat kan? Ya. Ada yang kayak begitu. Itu artinya apa? Ya. Ujian juga itu. Ujian kalau kita mau benar-benar sampai. Kalau saya nggak usah kayak begitu lah, pokoknya benar-benar aja. Jangan sampai kandas tuh gara-gara temennya begini, akhirnya disalahin temennya gara-gara temennya jadi kayak begini. Ente kalau yang lain aja kagak begitu, berarti apa yang kitanya juga, ya.
Itu ujian. Saya dulu ngaji, pernah saya cerita itu ya. Itu saya lagi mau ngaji, itu ada orang cegat saya, diajakin berantem. Itu bukan sekali, 2 kali, 3 kali, sering. Oh, saya mau jalan tuh dicegat, diajakin berantem supaya jangan ngaji. Apakah itu saya berhenti lantaran itu? Oh tidak, itu ujian. Diajakin berantem saya menghindar, saya nggak mau, ngapain berantem. Diajakin berantem lagi menghindar lagi, ngapain berantem. Diajakin berantem lagi menghindar, ngapain berantem. Tapi udah sering kayak begini, waduh, boleh dah, ayo, dikeluarin takut, kabur. Masya Allah. Begitu jadi pertama, itu ujian. Yang begitu mewek, nangis, ya, berhenti, ya, ceblek. Oh, kata orang Betawi ceblek banget dong. Ujiannya gagal di situ, ujian. Ini ulul azmi begini, sabar, mempunyai keteguhan yang kuat. Ulet bahasa ini orangnya, ulet bahasa lain itu ulet. Masya Allah, udah semangat. Jangan letoy. Tahu letoy enggak? Letoy dulu ada letoy, lemes saja. Teklok, semangatnya teklok. Susah dikit, malas. Udah, ada aja alasannya macam-macam. Dicelak dikit, gagal. Dijoblein dikit, gagal. Ya. Itu bukan calon orang besar. Jadi calon orang besar itu ulul azmi, mempunyai kesabaran. Ya. Wa tahammulil masyaq, mempunyai ketabahan menahan segala kesusahan. Itu calon orang besar. Nah, nanti ada nabi yang gak termasuk. Kenapa bisa begitu? Nah, jadi kalau kamu pengen sukses, ulul azmi, kalau pengen sukses begitu, sabar, digojok, nggak apa-apa. Ya Allah, maafin aja, ya, senyum aja, senyum. Kalau berat rasanya, ambil wudu, sholat 2 rakaat. Kalau berat, ambil wudu, sholat 2 rakaat, minta tolong sama Allah, berdoa. Kenapa? Allah nyuruh kita, ud'uni astajib lakum, janji Allah, doa kamu aku ijabahin. Ini kagak doa, ngambek juga, pulang maret, udah wah, berhenti. Emaknya tahu, bapaknya tahu, telak pinggang, wah, udah amburadul, wah, meradang dah. Itu bukan calon orang besar. Udah, semua kemana dah? Dimanapun kita berada, pasti ada ujian. Di tengah lautan, apalagi gelombang ombak yang sangat besar, itu ujian. Pasti. Mau di rumah aja, ujiannya lebih pahit lagi. Di rumah aja lu ngembruk aja lu, ngapain lu, kagak dapat apa-apa. Oh, mulai itu kan. Baru-baru sih disayang-sayang, lama-lama digeprak. Jadi kalau mau jadi orang hebat, ulul azmi, punya kesabaran, ketabahan, ya. Orang celak biarin, jangan orang celak ngambuk, tarik suara, wow.
Nggak usah nangis. Ya, nangis selesai nggak? Nggak selesai. Malu nggak? Malu. Jadi tukang nangis. Sabar. Nah, kalau kita sabar dicela sama orang, kita sabar, kita senyum, ya baru-baru kita sebel, manusiawi, lama-lama kita maafin, ya nggak apa-apa, manusiawi, sabar, tabah, kita maafin, nggak apa-apa, maafin saya, ya nggak apa-apa. Orang lihatnya senang nggak kira-kira? Masya Allah, senang. Masya Allah, tuh orang bagus banget ya, sabar banget. Apa dibilang di hatinya, ini orang calon orang besar tuh, udah mulai doa bizahril gaib, itu calon orang besar. Sabar. Ini dikit mewek, nangis, aduin ke emaknya telak pinggang, habis sudah. Jangan begitu. Kemudian maksiat, sabar, jangan berbuat. Kalau dia terus ajakin untuk maksiat, ambil wudu, sholat 2 rakaat, minta sama Allah, dan jauhin tuh dekat maksiatnya, jauhin maksiatnya. Karena setan itu ya ada tempat yang dikuasai, kita jauhin. Ada yang ini dekat setan nih, jauhin. Setan nih jauhin. Kalau di sini mau ya setan di mana-mana, ya setan di mana aja. Nah, kita harus kuat bemper kita. Ada setan yang nggak masuk di mana? Dasar laut yang paling dalam. Dalam. Setan nggak bisa ke situ tuh. Dan kalau kita kesana ngapain gitu ya? Jadi kalau mau sukses mesti harus ada ulul azmi. Biar sukses. Sabar. Jangan ngambekkan. Jangan ngambekkan tuh. Apa kalau anak sekarang bahasanya apa kalau ngambekkan? Kalau ngambek, dikit ngambek apa? Baper. Ini dibawa perasaan. Kalau bahasa Betawi apa namanya? Cegukan. Jadi udah ada tuh orangnya cegukan. Pak Ustadz, Pak Kiai nggak jadi itu cegukan. Oh, Kiai besar itu nggak cegukan. Sabar. Masya Allah, sabar. Dicela orang sabar. Calon orang besar. Fayajibu, maka wajib ma'rifatu tartibi haula'il khamsati. Wajib mengetahui tartib mereka yang 5 derajatnya itu ya. Kama alimta, sebagaimana telah engkau ketahui, fil afdaliyati, pada keafdalannya. Walaysa adamu minhum, dan tidak termasuk Nabi Adam minhum, di antara mereka, ulul azmi. Emang kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, walam najid lahu azman, kata Allah, kami tidak mendapati bagi Adam itu azman, kesabaran. Ya. Enggak punya tahammul masyak, ketabahan dalam menahan kesusahan, ya. Atau enggak punya keinginan yang kuat, enggak punya keinginan yang kuat, sabar. Kalau kita ngapal, sabar. Yang penting di hati ada hati, yakin gue bisa. Begitu dulu, yakin bisa. Kalau ngomong di hati nggak apa-apa, ngomong gue sama sendiri ya, gue bisa. Ngomong orang jangan. Gue bisa. Begitu, lo apa? Gue bisa juga. Ya, gue juga bisa apa? Ntar lo lihat. Begitu, semangat.
Jangan, gue bisa buka ya? Jangan begitu, bisa, harus. Itu namanya kemauan kuat, azam. Ya, Nabi Adam nggak punya itu tuh, Nabi Adam, makanya nggak termasuk. Orang yang sabar, ulet tuh punya itu dia. Orang yang semangat, kelihatan nggak mukanya kira-kira? Semangatnya kelihatan nggak? Orang ngaji teman kamu lihat yang semangat kelihatan nggak? Kelihatan. Yang malas kelihatan nggak? Kelihatan. Coba kalau saya kira-kira bagaimana? Semangat nggak kira-kira? Kelihatan orang semangat tuh kelihatan. Masya Allah, orang semangat banget, yakin, orangnya yakin mah kelihatan, yakinnya kelihatan. Masya Allah. Kalau udah ngebul mah kelihatan ngebulnya tuh. Kelihatan ngebulnya tuh. Roti baru masak tuh. Roti baru matang. Masya Allah. Baunya udah enak banget begini makan. Roti al-Isra. Masya Allah. Orang semangat begitu. Calon-calon orang besar. Jadi kalau mau calon orang besar begitu. Jangan nggak dikit-dikit putus asa, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit nangis. Ya, bukan orang besar. Jangan begitu. Wayali ulil azmi baqiyatur rusul, dan mengiringi akan ulul azmi oleh, jadi fa'il tuh, tinggal rasul-rasul, summal anbiya, kemudian para nabi, ya, para nabi ghairir rusuli, selain rasul, ma'at tafawuti maratibihim, serta berlebih kurang martabat mereka indallah, di sisi Allah. Summa ru'asaul malaikati, kemudian para pemimpin malaikat, ka Sayyidina Jibril, seperti Sayyidina Jibril, dan semuanya, kahamalatil arsy, seperti ya para pemikul arsy, ya, malaikat para pemikul arsy. Wahum arba'atun, mereka ada 4 al-ana, sekarang. Jadi sekarang ada 4 nih sekarang. Berarti nanti lain lagi? Iya, nanti lain lagi ketika hari kiamat, karena bebannya udah banyak, tambahin 4 lagi, 8 jadinya. Fa iza kana yaumul qiyamati, maka apabila ada hari kiamat, ayyadahumullahu bi arba'atin ukhra, Allah Subhanahu wa taala kuatkan mereka dengan 4 yang lainnya lagi. Qala ta'ala berfirman, wa yahmilu arsya rabbika wa qaum yawma idzin samaniyatun. Allah ya memikul aras Tuhan engkau, memikul aras Tuhan engkau di atas mereka pada ketika itu, pada hari itu, oleh 8 malaikat. Wa kal karubiyina bi fatil kafi wa takhfifir ra'i wa hum malaikatun hafuna bil arsi taifuna bihi. Dan seperti malaikat karubiyin, namanya malaikat karubiyin, bi fatil kafi, dengan fathah kaf, wa takhfifir ra'i, dan takhfif ra'. Wahum malaikatun, mereka adalah para malaikat, hafuna, yang mengelilingi, bil asy, dengan aras, atau ifuna bi, sama nih, mengelilingi juga. Lukibu, mereka dilakobi, bizalika, dengan demikian. Kenapa? Li'annahu mutasaddiruna bi doa, karena mereka itu ya timbul dengan doa, maksudnya tampak mereka mengkedepankan dirinya dengan doa. Ya. Jadi doa terus, doa. Doa untuk apa? Lirafil karbi, untuk mengangkat kesusahan, anil ummati, daripada umat. Ini malaikat ini. Ya. Wakila ghairu zalika, dikatakan selain demikian. Summa auliyaul basyari, kemudian para wali-wali manusia, ghairul anbiya, manusia ghairil anbiya. Summa auliyaul basyari, kemudian wali-wali manusia,
ya, ghairul anbiya'i, yang manusia yang bukan para nabi, ya. Manusia yang bukan para nabi. Sayyidina Abi Bakrin, ya, kita mau baca ghairu bisa aja, ghairul anbiya selain para nabi, ya. Sayyidina seperti Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa baqiyati sahabat dan setinggal sahabat. Jadi wali nih. Jadi sahabat tuh wali-walinya. Dikauli karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ikhtara ashabi 'alal 'alamin siwan nabiyyin wal mursalin." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih sahabat-sahabatku atas kalian alam selain para nabi dan para rasul. Summa awamul malaikati, kemudian awamnya malaikat, ya umumnya para malaikat. Summa awamul basyari, kemudian umumnya manusia. Hakadha seterusnya qala ba'dul ulama, telah berkata oleh sebagian ulama. Lakin tapi qala Tajuddin As-Subki, telah berkata oleh Imam Tajuddin As-Subki, laisa tafdilul basyari, tidaklah pengunggulan manusia al malaki atas malaikat mimma yajibu i'tiqaduhu wa yadullu bihi, ya, di antara sesuatu yang wajib meyakininya dan mudarat oleh tidak tahu dengannya, ya, ya. Jadi enggak termasuk itu, enggak. Wassalamatu, yang selamat fisukuti pada diam, an hazis masalah, tidak ini masalah diam aja yang bagus mah. Wa dukhulu fi tafdili baina hazaini sinfainil kalimaini 'ala Allah ta'ala min ghairi dalilin qati'in dukhulun fi khatarin, khabar itu dukhulun fi khatarin. Jadi kalau kita baca jangan lupa cari i'rabnya jadi apa, karena i'rab itu bisa mempengaruhi makna kalimatnya apa. Makna dipengaruhi oleh kalimatnya dan i'rabnya. Perhatiin dong, jangan sampai nggak tahu. Setiap kali kita baca nggak tahu i'rabnya, jangan, mesti tahu i'rabnya, kalimatnya apa. Dukhulun fi khatarin azimin, masuk, wa dukhulu, dan masuk, fi tafdili, dalam mengunggulkan, baina hazaini sinfaini karimaini, di antara dua bagian yang mulia, Allah Ta'ala, atas Allah Ta'ala, min ghairi dalilin qat'in, dari tanpa dalil yang qat'i. Dukhulun, itu masuk, fi khatarin azimin, dalam kebahayaan yang besar, ya. Wa hukima fi makani, dan dihukumkan, ya, fi makani, pada tempat lasna ahlan lil hukmi fihi, dihukumkan pada tempat kami bukan ahli bagi hukum padanya. Intaha, wallahu a'lam bishawab.